Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam Gerbang Iman. Gereja Baptis Ngadinegara, inspirasi melalui ajaran nyata. Saya baru ketik-ketik ini Bapak Ibu. Kita sudah memasuki masa Prapaskah. Dan saya sangat tertarik dan sangat mengagumi kejadian pasal 1 ayat 1 ini, awal mulanya. Mari kita coba bahas itu sedikit ya Bapak. Saya mau berbagi nih. Bunyinya begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Ini merupakan awal dari Alkitab kita sebagai bagian dari narasi penciptaan, di mana Tuhan mulai menciptakan alam semesta, kemudian nanti isinya termasuk kita manusia. Saya lagi ketik-ketik nih Bapak Ibu. Tapi kemudian saya tertarik ingin mendalami lagi lebih dalam. Ternyata kata dalam bahasa aslinya Ibrani itu menggunakan kata Bereshit. Pada mulanya. Mengandung pengertian bukan sekedar waktu. Pada mulanya lalu hanya sekedar masalah waktu, kronos, bukan. Tetapi lebih kepada awal mula segala sesuatunya. Awal mula segala sesuatu. Jadi tidak terbatas dari terjemahan arti waktu. Kemudian kata kedua adalah bara, yang artinya adalah menciptakan. Menunjukkan bahwa kejadian 1 ayat 1 ini adalah penciptaan yang dilakukan oleh Allah Sang Pencipta itu melalui kuasa dan kehendaknya. Dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Bukan melalui sebuah proses atau yang kita kenal dengan istilah ilmu pengetahuan evolusi, tetapi diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Penciptakan ini menjadi sesuatu yang unik yang hanya dimiliki oleh Allah Tuhan kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 1 ini ternyata juga memberi pesan-pesan yang sangat luar biasa untuk kita. Yang pertama jelas menunjukkan, memastikan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Tidak muncul dari sesuatu yang sederhana kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks, lebih sempurna dan sebagainya. Tidak, penciptaan ini pada mulanya sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa berdasarkan atau karena kuasa dan kehendak Allah. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan menciptakan manusia. Jadi yang pertama, kejadian 1 ayat 1 menunjukkan bahwa Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, Tuhan itu menciptakan karena Dia adalah Maha Kuasa dan berdaulat. Dengan kekuasaannya, kehendaknya Dia menciptakan. Dan saat telah menciptakan, Dia juga memelihara. Kita semua berada di dalam pemeliharaannya. Tuhan yang bertanggung jawab menciptakan, bukan terus ditinggal pergi, tetapi dipelihara. Yang ketiga, menunjukkan bahwa mulanya segala sesuatunya itu ada karena Tuhan. Artinya kita yang menyembah Tuhan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu pasti awal mula kita itu seperti apa. Awal kita itu pasti, sebagaimana juga nanti Tuhan yang kemudian datang turun ke bumi dalam wujud anaknya Tuhan Yesus Kristus juga memberikan kita, menyediakan jalan untuk nanti kemana kita akan berakhir. Yang terakhir, kejadian 1 ayat 1 ini juga menunjukkan bahwa kehendak Allah yang dilakukannya dengan penciptaan itu adalah penciptaan yang terencana, teratur dan berarti. Berarti karena kemudian dipeliharanya. Teratur karena semua tertata sedemikian rupa, tidak acak-acakan, tidak saling berbenturan, tetapi semua saling mengisi. Di dunia ini kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita juga percaya tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Tidak. Tetapi karena desain Allah,
yang sangat luar biasa. Pesan ini dari satu ayat awal yang singkat, ketika kita baca berulang-ulang, menunjukkan bahwa ternyata kita itu tidak hidup karena keinginan kita sendiri, tetapi kita hidup untuk memenuhi keinginan Allah atas diri kita. Kita memahami tujuan hidup kita ada di dalam rencana Allah yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, saya tadi ketak-ketik, saya sampai pada kesimpulan, kita sudah masuk ke Prapaskah. Kita sudah mulai menyiapkan diri, dan salah satu yang sering kita lakukan adalah kita berpuasa. Kaitannya apa puasa dengan Kejadian 1 ayat 1? Ketika tadi kita sampaikan bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu mengingatkan bahwa kita ada karena Tuhan. Kita ada karena ada yang menciptakan. Kita ada dan terpelihara karena memang penciptalah yang memelihara kita. Oleh sebab itu kita wajib untuk selalu mengarahkan pikiran kita, hidup kita, hati kita hanya kepada Allah. Di masa Prapaskah ini kita mulai berpuasa. Dalam berpuasa kita mengarahkan hidup kita mengarahkan jiwa, raga, roh kita hanya kembali kepada Sang Pencipta Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berpuasa, kita menahan diri, di mana kita kemudian memberi kesempatan kepada roh kita, jiwa kita, tubuh kita, jasmani kita untuk kembali memuji, memuliakan Tuhan. Bukan sekedar supaya nanti tampil lebih segar pada saat Paskah, menjadi sedikit lebih kurus dan sebagainya. Itu tidak ada artinya. Yang lebih berarti adalah saat kita mulai memasuki Paskah, kita mulai membersihkan diri kita dari anasir-anasir kotor, anasir-anasir duniawi ini, untuk kembali kita fokus bahwa kita ada Penciptanya, di mana kita berhak dan harus selalu fokus dan selalu pegang tangannya. Kenapa? Kita ada di dalam kendali Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.